Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan mengenai penilaian dan evaluasi pada pemahaman dalam understanding by design, yaitu kemampuan menjelaskan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Adistri Niken Febrianti, yang kedua Evi Nurhayati, ketiga Khalifah, yang keempat Syekh Khotun, yang kelima Reza Ahmadi, dan yang terakhir ada Rega Milanio. Dalam understanding by design itu, penilaian dan evaluasi merupakan komponen penting dalam mengukur pemahaman peserta didik pada materi pelajaran, serta mengukur apakah mereka berhasil mencapai hasil belajar yang diinginkan atau belum. Nah, kemampuan menjelaskan dalam konteks understanding by design ini meliputi 5 kriteria. Yang pertama akurat, kedua koheren, ketiga dibenarkan, keempat sistematis, dan yang kelima adalah prediktif. Yang pertama adalah akurat. Penilaian dalam understanding by design harus memastikan bahwa peserta didik dapat memberikan penjelasan yang tepat dan benar terkait dengan konsep yang dipelajari. Untuk mengukur akurasi, perhatikan sejauh mana peserta didik dapat menyampaikan fakta dan informasi yang benar. Hal ini dapat melibatkan pertanyaan seputar data atau informasi yang mereka sertakan dengan penjelasan mereka. Yang kedua adalah koheren. Penjelasan peserta didik itu perlu koheren atau konsisten dalam menghubungkan konsep-konsep yang relevan. Jadi, penilaian harus memperhatikan apakah peserta didik dapat mengkaitkan konsep-konsep yang mereka temui itu dengan cara yang logis. Dalam pemeriksaan koherensi ini dapat menyertakan pengamatan terhadap alur pemikiran peserta didik dan hubungan antara ide-ide yang mereka sampaikan. Yang ketiga ada dibenarkan. Peserta didik harus dapat mendukung penjelasan mereka dengan bukti yang sudah dibenarkan. Hal ini berarti penilaian harus memastikan apakah peserta didik ini menyampaikan argumen yang kuat dan relevan, serta apakah mereka dapat mengacu pada sumber daya yang mendukung apa yang mereka sampaikan. Yang keempat ada sistematis. Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur serta logis hingga dapat membentuk suatu sistem yang terpadu, utuh, dan menyeluruh. Cara berpikir sistematis ini dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir seseorang untuk mengerjakan maupun menyelesaikan sesuatu sesuai dengan urutan tahapan langkah-langkah pada kerangka kerja yang ada. Dan yang terakhir ada prediktif. Evaluasi dapat mengukur sejauh mana peserta didik mampu membuat penjelasan yang dapat memprediksikan hasil atau kesimpulan yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini berarti peserta didik dapat menghubungkan konsep atau informasi yang mereka jelaskan dengan hasil yang mungkin terjadi dalam situasi tertentu di masa depan. Selanjutnya ada penilaian dan evaluasi pada pemahaman understanding by design pada aspek kemampuan pengetahuan diri. Pengetahuan diri itu merupakan kemampuan yang dimiliki individu dan memahami keterbatasan pengetahuan yang dimiliki dalam dirinya sendiri, yang berkaitan dengan suatu konsep. Pengetahuan diri itu adalah bagaimana kita menjelaskan dan memprediksi diri kita sendiri. Kemampuan pengetahuan diri itu memiliki 5 indikator, yaitu yang pertama ada sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri, reflektif, dan bijak. Sadar diri adalah ketika peserta didik mampu memahami apa yang terjadi dalam diri mereka sendiri. Dan indikatornya yang pertama ada peserta didik mampu mengenali perasaannya sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu mengetahui potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Selanjutnya ada metakognitif. Dalam aspek ini berkaitan dengan pengetahuan dan kontrol peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Indikatornya meliputi peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri, peserta didik mampu berpikir secara mendalam sampai diperoleh suatu jawaban, dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menyadari apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada penyesuaian diri sendiri. Suatu proses meliputi mental dan tingkah laku di mana individu berusaha untuk dapat mengatasi kebutuhan yang ada di dalam dirinya sendiri. Indikatornya yang pertama ada peserta didik mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan kemampuan yang akan dibutuhkan pada materi yang akan dipelajari. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya sehingga kebutuhan tersebut dapat tercapai. Yang keempat ada reflektif.
Dalam aspek ini menekankan kemampuan peserta didik dalam menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang baru akan didapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Indikatornya yang pertama ada peserta didik mampu mengevaluasi dirinya sendiri, peserta didik mampu memaknai pembelajaran yang telah dipelajari, dan yang terakhir adalah peserta didik terampil dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, dan keyakinannya. Dan yang terakhir ada bijak. Kemampuan yang dimiliki peserta didik berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, indikatornya ada yang pertama, peserta didik mampu membuat keputusan yang tepat. Peserta didik mampu memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Peserta didik bijak dalam menerima pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah peserta didik bijak dalam menggunakan teknologi di masa sekarang ini. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.